لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya, Indra Fakhrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah kaum muslimin dan pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jumat sore yang penuh berkah ini di 19 Ramadan 1445 Hijriah, bertepatan dengan 29 Maret 2024 dalam acara kesayangan kita, yaitu bedah buletin dakwah kafah edisi 338. Kami berharap para pemirsa semuanya, para soimin dan soimah terus bersemangat mengisi kegiatan Ramadan yang makin lama makin meninggalkan kita, yang tentu itu kita harus tetap semangat mengisinya dengan berbagai amal ketaatan. Karena sangat disayangkan apabila Ramadan ini berlalu, ya tidak ada bekas yang kita jejakkan di Ramadan tahun ini.
Kami hadir untuk memberikan edukasi kepada umat dari bedah Buletin Dakwah Kafah ini supaya memberikan pencerahan umat tentang berbagai macam persoalan yang dipecahkan dalam perspektif hukum Islam atau ideologi Islam. Bagi para pemirsa yang baru saja hadir, mungkin silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, hidupkan lonceng notifikasinya, dan berikan komentar yang positif. Baik para pemirsa, Rumah Inspirasi Perubahan Buletin Dakwah Kafah edisi 338 mengambil topik Taubat dari Kezaliman. Hari ini kita akan bicara tentang Ramadan yang dihubungkan dengan taubat. Karena memang Ramadan adalah bulan yang berlimpah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah hadiah terindah bagi orang-orang yang beriman. Selain rahmat dan pahala yang begitu melimpah, Allah juga memberikan limpahan ampunan kepada hambanya yang beriman dan beramal soleh. Ini sesungguhnya yang sangat kita butuhkan. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dari apa? Dari dosa. Karena dosa inilah nanti yang akan menjauhkan kita dari kesuksesan dunia terlebih lagi di akhirat. Oleh sebab itu Ramadan juga disebut sebagai bulan ampunan atau Syahrul Maghfirah. Maka sudah sepantasnya bagi setiap muslim yang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya agar ia mendapatkan ampunan dari Allah secara bulat, secara sempurna. Bukankah kita sadari tidak ada satupun manusia yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Oleh sebab itu puasa Ramadan ini sangat kita harapkan nantinya menjadi wasilah ampunan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di segmen pertama kita bahas bagaimana ampunan dan pembebasan api neraka. Janji pengampunan dosa selama Ramadan disampaikan dengan sangat jelas oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan semata-mata karena iman dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya pada masa lampau. Masya Allah. Dan bukan hanya memberikan ampunan saja, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan janji bagi hamba-hambanya pembebasan dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi fi kulli yaumin wa laylatin utaqa'a minan nari fi syahri ramadana wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayustajabu lahu. Sungguh pada setiap hari dan malam bulan Ramadan ada orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Sungguh setiap muslim yang berdoa kepada Allah akan dikabulkan doanya. Masya Allah. Selain ampunan tadi, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dari api neraka. Ini juga korelasinya bagian dari kemuliaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka dan membuka pintu-pintu surga. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan surga. Kita sudah memesan surga pada Allah Subhanahu wa taala dan kita menyatakan diri untuk menutup pintu-pintu neraka. Dan Masya Allahnya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Karena itu maka merugilah siapa saja yang memasuki bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
Qala li Jibril, Jibril alaihissalam berkata kepadaku, Rahima anfu abdin dakhala alaihi Ramadhanu falam yughfar lahu. Faqultu amin. Sungguh sangat merugi seseorang yang memasuki bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Maka aku saat itu Nabi SAW mengucapkan, ya Allah, kabulkanlah. Jadi sampai Jibril sendiri mengatakan kepada beliau, sangat merugi orang ketika memasuki bulan Ramadan ini, yang waktunya selama sebulan ini, peluangnya begitu besar siang dan malamnya, tetapi tidak dimanfaatkan sebagai wasilah untuk mensucikan dosa-dosanya. Sehingga dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat merugilah ia. Maka bukankah sangat mengherankan jika ada seorang muslim memasuki bulan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan Allah, apalagi jika dia malah menambah dosa. Naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, setidaknya ada dua penyebab mengapa seorang muslim yang berpuasa justru tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, karena ia masih melakukan kemaksiatan. Ya, karena dia masih melakukan kemaksiatan. Di bulan Ramadan ini bukannya dia jerah, bukannya dia menata diri, bertobat, tapi dia justru masih melakukan kemaksiatan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al Bukhari, "Malam yada qaula zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan dan perilaku dusta, maka Allah tidak membutuhkan upayanya dalam meninggalkan makanan dan minumannya. Maka barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta atau beramal yang dusta, maka seakan-akan Allah nggak butuh kamu itu berlelah-lelah, berlapar, ya, berdahaga. Maka puasa kita ya secara fisik itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Nah, yang termasuk di dalam hadis ini yang disebut sebagai qaul zur adalah berdusta. Bisa dimaknai dengan qaul zur, ini bisa dimaknai dengan berdusta, memanipulasi rakyat, tutur kata yang menyakiti orang lain, dan juga berkhianat. Ya, mereka yang berpuasa tetapi tidak melepaskan lisan dan amal mereka dari tindakan seperti ini, maka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, selain kita masih melakukan kemaksiatan, yang kedua adalah masih terus melakukan dosa-dosa besar. Nah, ini spesifik. Ya, bukan hanya maksiat tapi dosa-dosa besar. Hal ini karena penghapusan dosa selama bulan Ramadan hanya berlaku pada selain dosa-dosa besar. Ya, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadu ila ramadana wa mukaffiratun ma bainahunna idza tanabal kabair." Jadi sholat 5 waktu, ibadah Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya, dan puasa Ramadan yang satu dengan puasa Ramadan berikutnya, ini semuanya merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Ini sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita. Limpahan Allah memberikan kesempatan sebenarnya, bukan hanya di bulan Ramadan. Setiap hari sebenarnya setelah kita melaksanakan setiap rentang melaksanakan sholat 5 waktu, apalagi sekarang berada di hari Jumat yang kemarin dan Jumat sekarang, di antaranya adalah merupakan mukaffarah, merupakan penghapus dari dosa. Namun perlu diberikan catatan, di hadis ini ada syaratnya, idzastanabal kabair, selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Nah, ini menjadi catatan yang harus
kita perhatikan. Artinya ketika syarat ini tidak dipenuhi, maka tidak berlaku lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya sudah sangat terbentang. Maka berkaitan dengan hadis tersebut, Qadhi Iyad mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah ampunan atas dosa-dosa selama dosa-dosa besar itu tidak dilakukan. Ini adalah pendapat dari ahlu sunnah. Adapun dosa-dosa besar hanya dapat dihapuskan dengan taubat atau mendapatkan rahmat dari Allah dan karunia-Nya. Ini yang menjadi perhatian, Masya Allah. Ya, menurut beliau. Maka tentu sangat keliru ya jika seorang muslim itu mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tetapi masih saja dia berkutat dengan kemaksiatan yang kemaksiatan itu tergolong dalam dosa besar seperti memakan riba, melakukan korupsi, pembunuhan, apalagi mengeluarkan berbagai macam kebijakan-kebijakan zalim. Ini termasuk juga dosa besar, ya, termasuk tidak berhukum dengan hukum Allah. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bahas di edisi sebelumnya bahwa Al-Qur'an itu selain memiliki nihayah ruhiyah atau aspek an-nahiyah ruhiyah, aspek ruhiyah juga memiliki an-nahiyah sia-sia atau aspek politik yang di dalamnya adalah menyangkut ekonomi, hukum. Lah seperti riba, melakukan korupsi, yang ini juga diatur ya, bagaimana ekonomi kita, bagaimana Al-Qur'an mengatur ekonomi supaya tidak melakukan riba atau melakukan korupsi. Itu juga bagian dari dosa-dosa besar. Tidak berhukum dengan hukum Allah, membangun kekuasaan pemerintahan. Ini juga melakukan termasuk dosa-dosa besar. Oleh sebab itu kita butuh penjelasan dan perinci bagaimana sebenarnya kezaliman dosa besar itu. Ya, termasuk kezaliman ya yang kita rasakan, yang sering kita dengung-dengungkan sekarang ini. Maka di antara dosa-dosa besar ada salah satu dosa besar yang diperingatkan dengan keras oleh Islam, yaitu perbuatan zalim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadidun. Begitulah siksa Tuhanmu jika dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sungguh siksaannya sangat pedih dan sangat besar. Ya, naudzubillah. Dan Rasulullah SAW menyebutkan kezaliman ini akan berubah menjadi kegelapan bagi pelakunya nanti pada hari kiamat. Sebagaimana sabda beliau SAW, inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi zalim ini sangat diwanti-wanti oleh Allah dan Rasulnya karena nanti akan berubah menjadi kegelapan pada hari kiamat ketika kita semuanya sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kezaliman dalam segala bentuknya ini adalah haram. Islam telah memberikan perlindungan kepada setiap muslim atas harta, darah, dan jiwa mereka. Ini Islam itu ya, bagaimana esensi dari syariat Islam itu adalah penjagaan mereka terkait dengan hifdzul mal, hifdzul karamah, hifdzul nafs, menjaga harta, darah, jiwa. Makanya Rasulullah SAW di dalam khutbah wada beliau menyampaikan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sungguh darah kalian, harta kalian, dan juga kehormatan kalian haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini dan bulan kalian ini di negeri kalian ini. Masya Allah. Ya, jadi sungguh darah,
harta, kehormatan, haram. Artinya kita tidak boleh mengambil hak orang lain dalam hal harta, kehormatan, ataupun jiwanya. Itu adalah bentuk kezaliman. Maka dengan demikian pemirsa, tidak ada yang bisa lolos dari balasan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan zalim mereka ketika di dunia. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai mengingatkan bahwa hewan-hewan saja nanti diberi kesempatan untuk membalas perlakuan buruk yang mereka terima di dunia dari sesama binatang. Ya Allah, binatang saja nanti kalau ada kezaliman, ya di antara mereka saja itu akan dimintai balasan. Apalagi manusia yang kena taklif hukum. Maka dalam hal ini dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la tu'adzunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada lisyadil jal hai minasyati wal qarnai. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Bahkan kambing yang tidak bertanduk diberi kesempatan untuk membalas kambing yang bertanduk karena mungkin dia melukai tanduknya sampai patah dan sebagainya. Artinya kambing saja, hewan saja nanti akan dibalas yang berbuat dolim kepada kambing mereka. Masya Allah, ini adalah menjadi peringatan kepada kita, kaum muslimin, para pemirsa. Maka manusia yang berbuat dolim selama hidupnya, maka sudah seharusnya mereka itu tidak boleh merasa aman. Mereka tidak akan dapat lolos dari hisab dan balasan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sekarang di dunia mungkin mereka bisa santai dalam sidang apapun, mereka bisa lolos dari jeratan itu. Tapi ketika nanti Allah zat yang mengadili Maliki Yaumiddin, ya, maka tidak ada yang bisa lolos dari hisab dan balasan Allah nanti di hari kiamat. Rasulullah SAW pun menyebut para pelaku kezaliman ini yang tidak bertobat sebagai manusia yang bangkrut nantinya. Ya, di dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang panjang, Rasulullah SAW bersabda, beliau menyatakan, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan mereka mengatakan, menjawab, orang yang bangkrut menurut kami, ya Rasulullah, adalah orang-orang yang tidak punya uang dan barang. Ini Rasulullah memberikan satu perumpamaan bangkrut. Ya tentu dalam pandangan sahabat bangkrut itu hubungannya sama dagang. Orang yang dia itu tidak punya uang dan barang. Ya. Maka beliau bersabda, sungguh orang yang bangkrut di kalangan umatku, yaitu ya nanti yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, ya, naudzubillah, membawa pahala sholat dia, puasa, zakat, dia punya pahala itu, dia punya investasi itu di akhirat, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia juga mencaci maki sini, menuduh situ, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang itu, dan memukul orang itu. Ini adalah berhubungan hak sesama manusia. Maka orang ini nanti yang didolimi itu oleh si fulan tadi itu diberi sebagian kebaikan-kebaikannya, ditransfer kebaikan tadi itu, ya pahala sholat, puasa tadi itu ditransfer, ya dipindahkan kebaikan-kebaikan itu, kebaikan kepada orang yang diberi sebagian kebaikannya. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis, ya sebelum diselesaikan kewajibannya, kesalahan-kesalahan mereka diambil lalu ditempahkan kepada dirinya. Kesalahan orang yang telah didolimi tadi itu dipindahkan kepada dia. Ya, transfer itu ada nanti, transfer amal, transfer dosa itu dalam konteks ini karena dia mendolimi jiwa tadi itu, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Sungguh ini, naudzubillah min dzalik, ini adalah betul-betul bangkrut ketika bangkrut yang sebenarnya, karena yang kita harapkan nanti di akhirat itu adalah amal, bukan sesuatu harta, ya, kekayaan. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa biqalbin salim. Ya, ketika dia nanti di akhirat dia tidak lagi berguna harta, anak-anak yang dia banggakan, ya nanti diharapkan bisa
mampu memberikan menyelamatkan dia, ternyata itu semuanya nanti tidak berlaku. Ternyata amal sebenarnya. Walaupun amal ini sebenarnya adalah hasil dari berbagai macam nikmat Allah yang dia dikaruniai pada dia untuk dikonversi menjadi amal soleh. Semua nikmat Allah, apakah itu harta, anak, dan semua potensi yang disebut rizki itu kita konversi menjadi amal soleh. Tetapi dengan catatan tadi itu, jangan sampai kita itu menzolimi orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, atau sampai memukul orang lain. Dan kita banyak sekali lihat kasus-kasus yang terjadi, kezaliman sepanjang beberapa tahun terakhir ini. Orang dituduh terorisme tanpa ada bukti yang nyata, ada pembunuhan berantai, ya, tanpa ada keadilan, ya, naudzubillah min dzalik. Ya, belum lagi adalah stigma negatif pada seseorang, ya, pada organisasi tertentu yang secara itu dinegatifkan. Berapa banyak orang yang dinegatifkan tadi itu. Maka orang yang semikian itu nanti adalah berbuat zalim. Sekali lagi ini kita sampaikan, semoga paham di bulan Ramadan ini, ya, dia harus mencabut kezaliman tadi, dia harus bertobat. Makanya kan tobat dari kemaksiatan, dari kezaliman. Ini yang penting, berat nanti di akhirat. Baik kaum muslimin, para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Yang tidak kalah penting yang harus kita ingatkan adalah bahaya kezaliman penguasa. Ya, kezaliman yang dilakukan penguasa ini jauh lebih berat lagi ancaman dan siksaannya kelak. Sebabnya mereka ini seharusnya menggunakan amanah kekuasaan yang mereka miliki ini untuk mengurus umat dengan syariah Islam. Sayangnya umat justru menyaksikan penguasa mengkhianati amanat kekuasaannya hanya untuk kepentingan oligarki. Sebaliknya, penguasa terus membebani rakyat melalui pencabutan berbagai subsidi dan kenaikan rakyat. Misalnya kita lihat ada kenaikan tarif sejumlah ruas jalan tol, pencabutan subsidi sejumlah pupuk untuk petani, serta keputusan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Ya, naiknya tarif tol dan terutama adalah PPN tentu akan menambah beban hidup warga dan menyulitkan roda perekonomian. Yang terbaru, bagaimana pembangunan IKN juga mulai menelan korban. Ada 200 warga asli desa Pamaluan dan Sepaku terancam digusur karena lahan mereka berada di kawasan pembangunan ibu kota Nusantara. Mereka ini dinyatakan sebagai pemilik lahan yang ilegal karena tidak punya sertifikat tanah. Padahal mereka itu adalah penduduk asli yang sudah menetap di lokasi bertahun-tahun lamanya. Sejumlah warga yang memprotes juga akhirnya ditangkap oleh aparat karena dianggap tidak kooperatif, dianggap mengganggu pembangunan IKN. Maka ironinya, pemerintah sudah mengeluarkan aturan yang justru menguntungkan para pengusaha, yakni hak guna usaha di IKN. Jangka waktunya bisa mencapai 190 tahun dalam siklusnya. Ya, bisa sampai 2 abad lamanya, ini hampir ya. Ada juga hak guna bangunan dan hak pakai totalnya 160 tahun. Ya, sudah dianggap memiliki ini dan ya. Para investor IKN juga diberi status bebas pajak hingga 30 tahun. Jadi mereka betul-betul buat keren untuk para pengusaha, tetapi banyak berbuat zalim bagi masyarakat kecil yang bahkan mereka sudah tinggal bertahun-tahun lama di sana. Padahal kita ingatkan sekali lagi, kekuasaan ini adalah amanah yang mestinya digunakan untuk memenuhi hak rakyat dan berlaku adil kepada mereka. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli." Sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya.
Allah pun menyuruh kalian jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian itu berlaku adil. Maka kezaliman yang tidak bisa dihapus hanya dengan ibadah sepanjang bulan Ramadan, ya, sebabnya kezaliman ini, ya, kezaliman yang tidak bisa dihapus hanya dengan ibadah Ramadan, ya, naudzubillah, ya. Sebabnya karena memang kezaliman ini merupakan dosa besar. Ya, sebagaimana dalam hadis tadi itu ada catatannya selama dia tidak melakukan dosa besar. Bahkan saum para pelaku kezaliman bisa menjadi sia-sia. Ya, mereka tidak jika mereka itu tidak menghentikan kezaliman mereka, sebagaimana tadi di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Malam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a tu'amahu wa syarabahu." Jadi jelas kalau mereka tetap melakukan kezaliman seperti itu, maka tidak berlakulah puasa mereka. Maka menggugurkan dosa-dosa kezaliman tidak bisa dilakukan hanya sekedar dengan istighfar, melainkan harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Allah masih memberikan peluang karena Allah ini Maha Rahman, Allah ini Maha Maghfirah, ya. Masih diberikan kesempatan asalkan mereka melakukan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mencabut semua kebijakan yang telah menzalimi rakyat, mengembalikan hak-hak rakyat yang telah teraniaya, lalu mengganti sistem yang berlaku dengan sistem syariah Islam dalam institusi khilafah Islamiyah. Karena memang tidak ada aturan yang menjamin keadilan bagi manusia dan juga menghilangkan berbagai kezaliman kecuali hanya dengan syariah Islam. Syariah Islam tentu tidak akan bisa dijalankan tanpa ada institusi pelaksananya, yakni khilafah Islamiyah. Masya Allah. Yang terakhir di dalam lembar hikmah, Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala berkata dalam satu makalah beliau, istighfaru bila iqla'i taubatul kadzabina. Istighfar tanpa melepaskan diri dari maksiat adalah pertaubatan para pendusta. Waliyadzubillah. Baik, alhamdulillah demikian kaum muslimin, para pemirsa Rumah Inspirasi Perubahan. Al-Fakir sudah membacakan secara keseluruhan isi dari buletin dakwah Kafah edisi 338, taubat dari kezaliman. Baik, marilah sejenak kita ikuti jeda berikut ini. It is time to be one ummah. It is time to be one ummah. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Kami aturkan kepada para pemirsa yang masih setia menemani Al-Fakir di Jumat sore ini di bedah buletin dakwah Kafah edisi 338, taubat dari kezaliman. Selama bulan Ramadan ini kita masih menyaksikan banyak kezaliman. Bahkan juga sebenarnya kita juga sedih ya, di Ramadan ini justru namanya kecurangan, kezaliman, atau apalagi dalam kontestasi kemarin itu masih ramai di Mahkamah Konstitusi yang menurut dua
dari paslon itu adalah terjadi kecurangan atau bahasanya adalah kedoliman. Terlepas itu konteksnya adalah sesuatu aktivitas pemilihan yang sebenarnya dari sudut pandang Islam ya tidak memiliki referensi ya dari Islam ya. Itu pun juga terjadi kedoliman dalam pandangan mereka. Memang sekali lagi kita membutuhkan menata ulang negeri ini dari berbagai macam sudut ya supaya terjauh dari kedoliman. Caranya adalah ya kembali kepada Al-Quran. Bulan Ramadan ini. Maka inilah korelasi terjadi, maka kita harus mengembalikan pada struktur aturan kehidupan kita kepada zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada aturan yang bersumber dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa memahami isi dari buletin dakwah kafah ini dan mengetuk pintu hati kita sehingga kita sama-sama bertobat baik dalam level individu, keluarga, masyarakat, terlebih adalah para penguasa. Inilah saatnya Ramadan ini sebagai titik tolak untuk terjadi perubahan yang mendasar, perubahan dari sistem kapitalisme menuju kepada sistem Islam. Sekali lagi kami haturkan jazakumullah khair pada para pemirsa. Selamat menjalankan ibadah puasa dan juga selamat berbuka puasa. Semoga kita bisa mendapatkan kemuliaan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Al-Fakir undur diri. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is time to be one ummah. It is time to be one ummah. 100 years without khilafah. It is time to be one ummah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is time to be one ummah. It is time to be one ummah. It is time to be one ummah. With dawla al-khilafah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ummah.